Ini adalah awal dari sebuah babak yang tidak pernah ingin diingat oleh Jaka. Sebuah kisah yang bersembunyi di balik bau solar dan debu jalanan yang tak terhitung jumlahnya. Jaka adalah supir truk yang bangga dengan pengalamannya. Ia tahu setiap lekukan jalan Trans Sumatera seperti punggung tangannya sendiri. Malam itu, di perbatasan antara Jambi dan Sumatera Selatan, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang ia klaim rahasia. Sebuah jalan setapak tua yang memotong masuk ke pinggiran. Hutan yang konon bisa menghemat waktu tempuh hingga 3 jam di sampingnya. Bima, kernetnya yang masih muda, hanya bisa menahan napas. Lampu depan truk membelah kegelapan yang pekat, menampakkan hanya barisan pohon karet dan semak belukar yang menjulang. Sementara di langit, bulan sebulan sabit telah ditelan awan tebal. Jaka menganggap peringatan Bima sebagai ketakutan yang kekanak-kanakan. "Kita ini supir jalanan, Bima," katanya sambil memutar kemudi dengan santai. "Bukan penonton film horor. Jalanan ini cuma jalanan tua, bukan tempat tinggal makhluk halus." Bima tidak membalas, tetapi ia menarik jaketnya hingga menutupi leher, seolah dinginnya hawa malam itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kabin truk itu sendiri. Kemudian datanglah kabut. Itu bukan kabut biasa, bukan sisa embun pagi atau uap sungai. Kabut itu tebal, berwarna putih pucat seperti susu basi, dan muncul dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam hitungan detik, kabut itu menyelimuti truk sepenuhnya, memaksakan Jaka untuk mengurangi kecepatan drastis. Jaka mengaktifkan lampu kabut, tetapi cahaya itu hanya terpantul kembali, membuat jarak pandang hanya sejauh ujung kap mesin. Ia mulai merasa sedikit gelisah, tetapi harga dirinya melarangnya untuk berhenti atau mengakui bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan. "Tahan sedikit, Bima," gumam Jaka. Suaranya kini sedikit lebih tegang. "Pasti sebentar lagi kita tembus." Saat kabut seharusnya semakin pekat, keajaiban aneh terjadi. Tiba-tiba, suara deru mesin truk Jaka beradu dengan keriuhan yang tidak terduga. Kabut itu terbelah seperti tirai, dan di hadapan mereka, di tengah hutan yang seharusnya sunyi dan gelap gulita, terbentang sebuah desa yang ramai. Bukan desa biasa, melainkan sebuah pasar malam yang penuh sesak. Lampu minyak berkelap-kelip keemasan, asap dupa mengepul, dan aroma manis masakan bercampur dengan bau rempah yang kuat menusuk hidung. Haka terkehut sekaligus lega. "Tuh kan, saya bilang apa?" katanya, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. "Kita cuma nyasar ke desa terpencil yang lagi ada pasar tumpah." Bima, yang kini duduk tegak, menggeleng pelan. "Bang, peta di HP abang bilang kita masih di tengah hutan lindung. Mana mungkin ada pasar seramai ini?" Jaka mengabaikannya. Ia memarkir truk di pinggir jalan yang kini penuh dengan lapak pedagang yang menjual segala macam barang, mulai dari hasil bumi hingga pernak-pernik aneh. Namun, semakin lama mereka memperhatikan, semakin banyak keanehan yang muncul. Keriuhan itu ada, tetapi suaranya terasa teredam, seperti mendengar radio dari balik dinding tebal. Para pedagang dan pembeli bergerak dengan gerakan yang terasa lambat, seperti dalam mimpi. Wajah-wajah mereka tidak jelas, seperti terlapisi lapisan kain kasat tipis, dan pandangan mata mereka tidak pernah bertemu dengan truk Jaka. Seolah truk itu hanyalah bayangan udara. Hanya ada satu objek yang tampak jelas dan nyata. Sebuah warung kecil yang menjual minuman dan rokok. Jaka, yang sudah lama tidak merokok, merasa rokok adalah satu-satunya hal yang bisa mengembalikannya ke dunia nyata. "Saya turun sebentar," kata Jaka, membuka pintu truk. "Mau beli rokok?" "Jangan kemana-mana, Bima." Bima mencengkeram lengan Jaka dengan kuat. "Jangan, Bang Jaka. Saya mohon, jangan." Mereka tidak ada suaranya. Itu bukan manusia biasa. Jaka menepis tangan Bima dengan sedikit kasar. "Kamu ini penakut sekali." "Itu cuma orang desa yang lelah, Bima." Jaka berjalan mendekati warung itu, mengambil sebungkus rokok, dan menyodorkan uang. Saat tangannya bersentuhan dengan meja warung, tiba-tiba keheningan yang menyesakkan
menyambar pasar itu. Seketika, semua suara terhenti. Lampu-lampu minyak tampak berkedip-kedip lebih cepat, dan aroma dupa yang tadinya manis kini terasa seperti bau busuk yang disembunyikan. Semua orang di pasar itu, para pedagang, para pembeli yang membawa keranjang usang semua, tanpa kecuali, memutar kepala mereka serentak menghadap ke Jaka. Mata mereka yang tadinya buram kini terlihat jelas, kosong, tak berbinar, dan fokus sepenuhnya pada dirinya. Jaka merasakan napasnya tertahan di tenggorokan, seolah ada beban tak terlihat yang menindih dadanya. Ia tidak perlu penjelasan lagi. Ia tahu ia telah melewati batas dimensi. Ia menjatuhkan uang itu, tidak peduli dengan rokok yang belum sempat ia ambil, dan lari tunggang langit kembali ke truk. Ia melompat masuk, mengunci pintu, dan berteriak, "Bima, pegangan! Kita keluar dari sini!" Tanpa menunggu balasan Bima, Jaka menginjak pedal gas hingga penuh. Truk besar itu meraung, menabrak beberapa keranjang belanja yang tiba-tiba tampak seperti tumpukan tulang kering. Dalam kepanikan, Jaka hanya menatap lurus ke depan, ke arah kabut yang kini tampak seperti pintu keluar yang terbuka. Mereka melaju kencang, menembus lapisan putih pekat itu sekali lagi. Di kakak spion Jaka melihat kerumunan pasar itu tidak bergerak, hanya berdiri di tempat, memperhatikan kepergian mereka dengan keheningan yang menggetirkan. 1 detik penuh ketegangan, dan kemudian keheningan. Truk Jaka melompat sedikit, seolah baru saja melewati tepi jurang. Kabut lenyap. Jalan di hadapan mereka kembali menjadi aspal yang gelap dan sepi, dikelilingi oleh pepohonan hutan yang tinggi dan akrab, tanpa ada tanda pasar malam yang baru saja mereka temui. Hanya ada keheningan dan suara deru mesin truk yang kini terasa begitu nyata dan menghibur. Jaka hanya bisa bernapas lega, menyadari bahwa mereka telah kembali, meski ia tahu perjalanan malam itu telah meninggalkan bekas yang jauh lebih dalam dari sekadar bekas ban di jalanan tanah. Perjalanan setelah terlepas dari pasar gaib itu terasa seperti keluar dari mimpi buruk. Jaka dan Bima sama-sama diam, tetapi keheningan di antara mereka berbeda. Bukan keheningan karena kebosanan, melainkan keheningan yang penuh dengan bayangan dan pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan. Truk itu melaju dengan kecepatan sedang. Kini Jaka tidak lagi angkuh. Ia mengikuti jalur aspal utama, mengabaikan semua jalan pintas yang ia ketahui. Mereka membutuhkan istirahat, butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja mereka alami. Dan yang paling penting, mereka butuh waktu untuk merasakan tanah yang keras dan nyata di bawah roda. Saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Jaka memutuskan untuk menepi. Ia memilih area yang cukup terbuka, jauh dari rimbunnya pohon yang mencekam, di pinggir jalan yang sedikit ditinggikan. "Kita istirahat sebentar, Bima," ujar Jaka. Suaranya pelan dan serak. "Kamu tidur saja dulu, biar saya yang jaga." "Kita sudah terlalu tegang." Bima, tanpa banyak bicara, hanya mengangguk lemas. Ia menarik selimut tipisnya dan berusaha memejamkan mata di bangku samping. Tetapi Jaka tahu, anak itu tidak benar-benar tidur. Jaka duduk sendiri dalam keheningan yang total. Ia mematikan mesin, membiarkan kegelapan merayap masuk ke dalam kabin. Hanya ada suara jangkrik yang berderik dan suara napas Bima yang mulai teratur. Jaka meminum air mineral, mencoba mengusir sisa-sisa aroma dupa dan rasa takut yang masih menempel di tenggorokannya. Ia memaksakan diri untuk tetap terjaga, mengamati kegelapan di luar. Di saat itulah ia mendengarnya. Awalnya hanya samar, seperti bisikan angin yang membawa melodi dari kejauhan. Itu adalah alunan musik tradisional, seperti petikan kecapi yang lembut dan suara suling yang mendayu-dayu. Melodi itu tidak mengancam, justru terasa damai dan menenangkan. Jaka yang tegang mulai merasa rileks, seolah musik itu adalah obat penenang yang menyejukkan. "Musik apa itu, Bima?" bisiknya, setengah lupa bahwa Bima sudah terlelap. Tentu saja tidak ada jawaban. Rasa penasaran
mengalahkan kewaspadaan Jaka. Ia pelan-pelan memutar engkol jendela truk di sisi pengemudi, membiarkan udara malam masuk bersama alunan musik yang kini terdengar sedikit lebih jelas. Musik itu indah, tetapi terasa asing, seolah dimainkan oleh seseorang yang sedang merayakan kesunyian, bukan keramaian. Jaka mencoba mencari sumber suara, tetapi hutan di seberang jalan tampak gelap gulita dan sunyi saat ia sedang menikmati alunan itu. Tiba-tiba Jaka merasakan sentuhan dingin di bahu kirinya. Sentuhan itu ringan, hampir tidak terasa, tetapi cukup untuk membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Jaka terpaku, tidak berani menoleh. Ia menahan napasnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya Bima yang bergerak dalam tidurnya. Namun, Bima berada di bangku kanan, jauh dari bahunya. Dengan gerakan yang sangat lambat, Jaka memutar kepalanya ke belakang, ke arah bangku tambahan yang ada di belakang kursi pengemudi. Di sana, di antara tumpukan tas dan selimut, duduklah sesosok wanita. Jaka tidak berteriak. Ia bahkan tidak bisa bergerak. Wanita itu memakai kebaya lusuh berwarna krem dengan motif bunga yang hampir pudar dan kain panjang yang melilit pinggang. Ia duduk dengan punggung tegak, menghadap ke kaca belakang, seolah sedang melihat pemandangan yang tidak ada. Rambutnya hitam panjang terurai, dan ia menoleh ke arah Jaka perlahan. Wajahnya cantik, dengan senyum tipis yang terasa lebih dingin daripada suhu malam itu. Wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Jaka, dan senyumnya sedikit melebar, seolah berkata, "Kau juga mendengarnya?" Musik suling dari hutan seberang tiba-tiba terdengar sangat dekat, seolah pemainnya berada tepat di samping truk. Jaka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dingin yang berbeda dari dinginnya malam. Dingin yang terasa berat dan mematikan. Ia tahu, ini bukan manusia, bukan penumpang yang ia kenal. Ini adalah sesuatu dari tempat lain yang tertarik oleh kehadiran mereka di tengah keheningan. Jaka meraih lengan Bima dan mengguncangnya dengan panik. "Bima! Bima! Bangun! Buka mata kamu!" Di belakang, Bima. "Ada orang di belakang." Ia mengguncang Bima berkali-kali. Suaranya tercekat. Bima menggeliat, mengerang pelan, lalu membuka matanya yang setengah mengantuk. "Ada apa, Bang Jaka? Kenapa teriak-teriak?" tanya Bima dengan suara serak. Jaka langsung menunjuk ke bangku belakang. Tangannya gemetar hebat. "Itu? Lihat. Dia, wanita itu." Bima mengerjap, melihat ke bangku belakang, lalu kembali menatap Jaka dengan bingung. "Siapa?" "Bang, itu cuma bantal bekas karung terigu yang abang taruh tadi sore." "Enggak ada siapa-siapa." Jaka menoleh kembali ke bangku belakang. Kosong. Hanya ada bantal karung terigu yang lusuh. Musik suling itu juga berhenti, seolah dipotong tiba-tiba. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa seperti tamparan. Jaka tahu Bima tidak berbohong. Sosok itu telah lenyap. Ia menatap Bima. Mata Jaka dipenuhi kengerian yang nyata. "Kamu tidak mendengarnya? Musik itu. Kamu tidak lihat dia?" Bima menggeleng perlahan. "Enggak, Bang. Saya cuma dengar jangkrik sama suara napas saya sendiri." Jaka tidak mau mengambil risiko semenit pun lagi. Ia segera memasukkan kunci kontak, memutar mesin. Truk meraung, memecah keheningan malam. Ia menginjak pedal gas, membiarkan roda berputar secepat mungkin, menjauhi tempat perhentian itu. Saat truk mulai melaju, dari balik kaca spion, Jaka bersumpah, ia mendengar alunan musik suling itu kembali. Kini terdengar sedih dan perlahan, seolah sedang meratapi kepergian mereka. Dan di sela-sela pepohonan yang gelap, ia melihat kilasan putih, seolah wanita berkebaya itu berdiri di sana, melambai pelan, mengajak mereka untuk kembali. Truk Jaka melaju tanpa jeda, meninggalkan tempat perhentian yang sunyi dan alunan musik suling yang mengerikan. Matahari memang belum terbit sepenuhnya, tetapi suasana di dalam kabin truk terasa lebih terang setelah Jaka menyalakan semua lampu yang ada.
Rasa takut yang dialami Jaka kini berubah menjadi sebuah determinasi buta. Ia harus keluar dari kawasan hutan ini secepat mungkin. Dan ia tidak akan berhenti untuk alasan apapun. Bima, yang kini sudah benar-benar terjaga, hanya duduk diam. Ia tidak lagi berani menasihati atau mempertanyakan keputusan Jaka, karena kedua pengalaman itu pasar yang senyap dan penumpang yang lenyap telah merenggut keberaniannya. Ia hanya menatap jalanan di depan, berharap segera melihat rambu jalan raya yang familiar. Di sebuah persimpangan kecil yang nyaris tak terlihat, Jaka kembali pada kebiasaan buruknya. Ia melihat ke arah jalan tanah yang sempit, yang menjanjikan jalur pintas yang memotong jauh. Meskipun Bima mengeluarkan suara keberatan yang tertahan, Jaka mengabaikannya. "Ini jalan lama, Bima," ujar Jaka. Nadanya kembali sombong, seolah ia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memegang kendali. "Memang tidak ada di peta baru, tapi ini yang tercepat. Kita sudah buang terlalu banyak waktu tadi." Truk itu berbelok, meninggalkan aspal yang mulus, dan mulai merangkak di atas jalan tanah yang penuh lubang dan ditumbuhi lumut di tengahnya. Keadaan di sana terasa berbeda. Pohon-pohon di sisi kanan dan kiri tumbuh sangat rapat, seolah membentuk terowongan gelap yang tidak pernah tersentuh sinar matahari. Udara di sekitarnya terasa lembab dan dingin. Meskipun fajar telah menyingsing, setelah beberapa waktu berjalan, pandangan mereka tertuju pada sesuatu yang janggal. Di sebuah belokan tajam, berdiri sebuah papan nama desa. Papan itu terbuat dari kayu yang menghitam dan ditumbuhi lumut tebal. Tulisannya, yang diukir dengan tangan, terasa kuno dan mengerikan, seolah menggunakan aksara yang hanya dikenal oleh penduduk lama hutan itu. Tulisan itu berbunyi, "Selamat datang di kampung halaman." "Kampung halaman," gumam Bima. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Di tengah hutan begini, ini bukan rute yang harusnya ke perkebunan. Jaka hanya mengangkat bahu, berpura-pura tenang. Mungkin desa tersembunyi. "Sudahlah Bima, selama jalannya mengarah ke depan, kita jalan terus." Mereka terus melaju. Beberapa ratus meter kemudian, mereka melewati sebuah penanda alam yang sangat khas. Pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar ke jalan dan batangnya terbelah dua, seolah tersambar petir. Jaka mencatatnya dalam hati, menganggapnya sebagai bukti bahwa mereka terus bergerak maju. Truk itu melaju terus. Jam di dashboard menunjukkan waktu berjalan. 15 menit berlalu. 30 menit. Namun, Jaka mulai merasa ada yang salah. Pemandangan di sekitarnya terasa familiar. Pohon-pohon di sisi jalan, lekukan jalan tanah itu, terasa seperti deja-vu yang menakutkan. Dan kemudian, Bima menunjuk ke depan dengan jari gemetar. "Bang Jaka, itu, pohon itu lagi." Di depan mereka, berdiri kokoh pohon beringin raksasa yang terbelah dua. Persis seperti yang mereka lewati tadi. Shaka menjernih. Tidak mungkin. Pohon beringin itu banyak. Mungkin kebetulan saja mirip. Jaka memaksakan diri untuk tenang. Ia menginjak gas lebih dalam, mencoba keluar dari area itu secepat mungkin. 5 menit kemudian, mereka tiba di sebuah tikungan. Dan di sana, berdiri tegak papan nama kayu yang sama persis. "Selamat datang di kampung halaman." Lumutnya sama, ukiran hurufnya sama. Bahkan ada bekas cipratan lumpur truk mereka sendiri di bagian bawah papan itu. Jaka dan Bima akhirnya menyadari mereka tidak bergerak maju. Mereka terjebak dalam lingkaran. "Kita diulang, Bang Jaka," bisik Bima. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kita disesatkan. Kita harus balik badan sekarang." Jaka memaki dalam hati. Rasa frustrasi bercampur dengan rasa takut yang memuncak. Ia memutar kemudi, mencoba memundurkan truk untuk keluar dari lingkaran sesat itu. Namun, saat lampu belakang menyinari jalan di belakang mereka, pemandangan yang tadinya terbuka kini tertutup rapat. Tiba-tiba, dari pepohonan samping muncul jalinan akar dan ranting tebal yang tumbuh begitu cepat dan rapat.
Seolah-olah sebuah tirai hijau yang hidup telah ditarik untuk menutup jalan. Jalan yang baru saja mereka lalui kini menjadi pagar tak tembus. Tidak bisa, kata Jaka. Suaranya tercekat. Jalannya tertutup. Mereka hanya punya satu pilihan. Maju. Jaka mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membaca doa sebisanya. Ia menyerahkan segalanya pada nasib. Sudah, Bima, kita serahkan saja. Pegangan kuat-kuat. Ia menginjak pedal gas, mengarahkan truk lurus ke depan, menabrak papan nama tua itu, dan menembus kegelapan di baliknya. Truk itu berguncang hebat, seolah melewati air bergelombang, bukan jalanan tanah. Selama beberapa detik, yang terasa seperti keabadian, Jaka merasakan truk itu terasa ringan, seolah melayang di udara. Kemudian, dengan sentakan keras, roda truk kembali menyentuh permukaan yang padat. Jaka membuka mata perlahan. Truk mereka berhenti. Mereka berada di jalan aspal utama, di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Suara kendaraan lain terdengar. Di belakang mereka, tidak ada hutan yang mencekam. Tidak ada papan nama aneh. Hanya jalanan pegunungan yang berliku dan normal. Lingkaran sesat itu telah melepaskan mereka. Jaka hanya bisa menundukkan kepala di kemudi, terengah-engah, bersyukur telah kembali ke dunia nyata. Pagi hari yang cerah tidak lantas menghapus bayangan malam. Meskipun mereka sudah kembali ke jalur yang benar, Jaka dan Bima terasa seperti dua orang asing yang baru saja berbagi mimpi buruk yang sama. Mereka berdua sama-sama letih, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Sinar matahari terasa seperti penghinaan, seolah alam semesta bersekongkol menertawakan kengerian yang baru saja mereka lalui. Setelah melaju selama 1 jam tanpa suara, Jaka merasakan panggilan alam yang mendesak. Ia memutuskan untuk berhenti di sebuah pelebaran jalan yang sepi, tempat di mana pohon-pohon besar memberi sedikit peneduh. Saya turun sebentar, Bima, kata Jaka. Suaranya terdengar kering. Ia mematikan mesin. Kamu di sini saja, Hangan keluar. Jangan buka pintu. Sebentar, Saha. Bima mengangguk. Wajahnya pucat. Ia terlihat sangat kelelahan. Ia hanya memeluk selimutnya erat-erat. Matanya yang sembab menatap tanpa fokus ke depan. Jaka mengambil senter kecil dan turun dari truk. Ia berjalan ke semak-semak di balik truk, memastikan pandangannya tidak terhalang. Jaka menghabiskan beberapa menit di sana. Saat ia kembali ke kabin truk, ia merasakan ada kejanggalan yang menusuk. Pintu penumpang di samping Bima sedikit terbuka, seolah baru saja didorong perlahan, dan bangku di sana kosong. Selimut Bima terjatuh di lantai, dan yang paling aneh, ponsel milik Bima tergeletak di atas dashboard. Layarnya menyala menampilkan panggilan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Bima panggil Jaka, suaranya pelan dan tidak yakin. Ia naik ke kabin. Bima, jangan main-main. Kamu di mana? Tidak ada jawaban. Sunyi. Jaka menoleh keluar. Ke sekeliling truk tidak ada seorang pun. Hanya pepohonan yang berdiri tegak dan bayangan yang panjang. Jaka meraih ponsel Bima yang masih berdering dan melihat layarnya. Nomor yang menelepon itu adalah urutan angka acak yang tidak masuk akal. Tanpa berpikir panjang, Jaka menggeser tombol jawab. Halo, seru Jaka. Suaranya sedikit gemetar. Siapa? Ini, Bima, ada sama kamu? Jangan buat lelucon. Yang ia dengar hanya suara tawa. Bukan tawa orang dewasa yang usil, melainkan tawa anak-anak yang riang dan bersahutan, seolah sedang bermain petak umpet di balik semak-semak. Tawa itu terdengar sangat dekat. Begitu dekat hingga Jaka bisa merasakan getarannya di telinganya. Jaka mematikan panggilan itu dengan cepat. Napasnya memburu. Jaka panik. Ia turun dari truk, mulai mencari Bima di sekitar kendaraan. Ia berjalan perlahan ke area semak tempat ia buang air kecil tadi. Matanya menyapu tanah yang lembab, dan di sana, di tanah yang sedikit berlumpur, Jaka melihat jejak kaki. Itu bukan jejak kaki Bima, juga bukan jejak kaki orang dewasa manapun. Jejak kaki itu sangat kecil,
telanjang, dan ukurannya seolah milik anak-anak berusia sekitar 6 tahun. Jejak-jejak itu mengarah lurus ke pepohonan. Jaka ragu, tetapi demi Bima, ia memutuskan untuk mengikuti jejak kecil itu. Semakin dalam ia melangkah, semakin sering ia menemukan jejak-jejak itu. Jaka mulai berjalan hati-hati. Saat ia menginjak area di mana jejak kaki kecil itu berada, ia merasakan sensasi aneh di telapak sepatunya. Bukan lumpur, melainkan sesuatu yang lunak, kenyal, dan dingin. Seolah ia menginjak lapisan gelatin. Tawa anak-anak itu kembali terdengar, tetapi kali ini dari arah yang berbeda. Dari belakangnya, dari arah truk. Jaka menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat apa-apa. Ia berbalik lagi menghadap pepohonan. Tawa itu kini terdengar semakin banyak, bersahutan dari segala arah, menciptakan paduan suara keriangan yang mengerikan. Jaka merasa lehernya dicengkeram oleh rasa takut yang luar biasa. Ia tahu ini adalah pancingan. Mereka ingin ia masuk lebih dalam. Jaka berlari kembali ke truk secepat yang ia bisa, melompat ke kursi pengemudi, dan mengunci semua pintu. Ia melihat ke pepohonan. Di antara batang-batang yang gelap, ia melihat bayonggon-bianggan kecil yang bergerak cepat, seperti kilasan udara. Dan kemudian, ia melihat bayangan Bima. Bayangan itu samar, tetapi ia yakin itu Bima. Bima berdiri di tengah pohon, tampak seperti sedang bermain dengan sekelompok sosok kecil. Bima terlihat bingung, tetapi tidak berdaya, seolah terbius oleh permainan itu. Jaka berteriak, "Bima, jangan ke sana. Kembali!" Tawa anak-anak itu semakin keras, menertawakan kepanikan Jaka. Jaka tahu ia tidak bisa melawannya. Ia membunyikan klakson truk karis-karas, berkali-kali memekakan telinga, seolah berusaha mengusir segala yang ada di sana dengan suara bising dunia nyata. Ia menginjak gas, memutar kemudi, dan memacu truknya ke depan tanpa melihat ke belakang. Membiarkan mesin meraung sekuat tenaga, ia melaju dalam kepanikan. Air mata menggenang di matanya karena rasa bersalah dan takut kehilangan Bima. Beberapa menit berlalu dalam kekacauan itu. Jaka berteriak, meminta bantuan, menyesali keputusannya. Tiba-tiba, ia merasakan berat di kursi penumpang. Haka menoleh. Bima duduk di sana, bersandar di jendela, tertidur pulas, dengan selimut yang menutupi lehernya, seolah tidak pernah pergi. Wajahnya tampak tenang. Jaka mengerem mendadak. "Bima!" seru Jaka. Bima terbangun, mengucek matanya. "Ada apa, Banggi Jaka?" "Kenapa berhenti?" tanya Bima dengan suara kaget. Jaka menatapnya. Pintu truk terkunci. Selimut di tangan Bima. "Di mana ia tadi?" Jaka tidak bertanya, tidak berani. Ia hanya menghela napas panjang, bersyukur, dan melanjutkan perjalanan. Ia tahu, ia tidak akan pernah tahu kemana Bima pergi, atau siapa yang ia temui di balik pohon-pohon itu. Ia hanya akan terus melaju. Jaka membiarkan kelegaan bertemu Bima kembali memudar, digantikan oleh rasa malu dan takut yang ia coba sembunyikan di balik kemarahan pada dirinya sendiri. Ia mengemudi tanpa henti, memacu truk itu seolah dikejar oleh tawa riang anak-anak dari hutan. Setelah kejadian yang tak masuk akal itu, Jaka tahu ia harus segera keluar dari kawasan Sumatera Selatan yang terasa asing ini. Malam kembali datang, dan kali ini ia merasa hutan itu punya mata yang mengawasi setiap geraknya. Jaka mencoba menghibur diri, berulang kali meyakinkan Bima bahwa mereka sudah berada di jalan raya utama yang aman. Tetapi kenyataannya, jalan yang mereka lalui terasa semakin curam dan berliku. Kabut tipis kembali muncul, bukan kabut susu basi seperti sebelumnya, melainkan kabut yang dingin dan menyejukkan. Namun, Jaka tahu, kabut di hutan pegunungan adalah pertanda bahaya. Ia mengurangi kecepatan, memutar kemudi dengan hati-hati, mengikuti tikungan tajam yang nyaris tak terlihat. Ia merasa ada yang salah dengan rute ini,
Tetapi gengsi sebagai supir senior menghalanginya untuk mengakui bahwa ia mungkin saja kembali tersesat ke jalur tua. Saat ia sedang berjuang melawan tikungan yang menanjak, Jaka melihat pantulan lampu di kaca spion tengah. Sebuah truk lain muncul dari belakang, dan truk itu melaju dengan kecepatan yang mengerikan, seolah jalanan berliku itu hanyalah lintasan lurus. Jaka mendengus kesal. Ia merasa terganggu oleh supir sembrono di belakangnya itu, yang jelas-jelas tidak menghargai keselamatan. Truk itu mendekat dengan cepat, menempel di bumper truk Jaka, seolah mengancam. Jaka memaksakan diri untuk tetap tenang, memberi sedikit ruang. Tetapi truk di belakangnya tidak sabar. Saat mereka memasuki tikungan panjang dan berbahaya, truk itu tiba-tiba mengambil jalur kanan, menyalip dengan kecepatan yang membuat jantung Jaka hampir copot. "Gila, supir itu!" gerutu Jaka. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Ia merasa terhina karena disalip begitu agresif di jalan yang seharusnya menuntut kehati-hatian. Namun, ada kejanggalan yang membuat Jaka tercekat. Saat truk besar itu melesat di sampingnya, Jaka menyadari dua hal. Pertama, truk itu tampak sangat tua. Bodinya berkarat di sana-sini, dan kacanya terlihat kusam. Kedua, meskipun truk itu melaju seperti peluru, Jaka sama sekali tidak mendengar suara mesinnya. Yang ia dengar hanyalah deru mesin truknya sendiri. Truk itu bergerak senyap, seperti bayangan yang meluncur di samping mereka. Truk itu kini berada di depan, melesat menjauhi mereka. Jaka baru saja akan mengumpat karena ulah supir itu, ketika ia mendengar bisikan kengerian dari Bima di sampingnya. Bima, yang biasanya pendiam, kini bersuara dengan nada yang sangat pelan. "Bang Jaka, abang lihat, di kabinnya itu kosong." Jaka terkejut, seluruh tubuhnya menegang. Ia ingat pandangan sekilas tadi. Ia fokus pada bodi truk dan kecepatannya. Tetapi ia tidak melihat kepala supir. Ia hanya melihat kegelapan di dalam kabin yang berkarat itu. Jaka segera menginjak rem, membuat truknya berderit keras. Ia menatap ke depan, ke arah tikungan di mana truk itu seharusnya menghilang. Tidak ada cahaya, tidak ada lampu rem, tidak ada pantulan lampu besar. Truk hantu itu lenyap di telan kegelapan, seolah ia adalah ilusi sesaat. "Kosong ge, kosong ge," ulang Jaka. Suaranya tercekat. "Tidak ada supir?" Bima mengangguk perlahan. Matanya nanar. "Kabinnya kosong, Bang Jaka. Hanya ada gelap." Truk tua, tapi melaju begitu cepat tanpa suara, dan tidak ada lampu belakang. Rasa takut yang baru, yang kali ini lebih terstruktur dan dingin, merayapi Jaka. Ia mematikan mesin. Ia meraih peta kertas cadangan yang sudah usang dan membuka lampunya. Di bawah cahaya redup, Jaka melihat jalur yang mereka ambil saat ini, dan ia menemukan tulisan tangan lamanya sendiri yang ia tulis bertahun-tahun lalu. "Jalur tua, sangat berbahaya." Saat itulah Bima menunjuk ke sisi jalan. Di balik semek-semek yang rimbun, ada sepotong papan kayu tua yang miring. Jaka menyalakan senter dan mengarahkannya ke sana. Tulisan di papan itu sudah usang, tetapi masih terbaca peringatan keras, "Jalur lama, hati-hati," dengan bayangan yang menyalip. Jaka merasakan darahnya berdesir dingin. Truk yang menyalip mereka tadi bukan sekadar hantu. Itu adalah penunggu, bayangan dari kecelakaan masa lalu yang kini mengawasi jalur kematian itu. Mereka tidak sengaja memasuki jalur yang sudah ditutup. Jaka segera membalik truknya. Ia tidak peduli pada risiko putar balik di jalanan sempit itu. Dengan putus asa, ia menggerakkan truk itu maju mundur, memaksanya berputar kembali. Mereka harus keluar. Mereka harus lari dari jalur itu dan dari semua bayangan mengerikan yang menunggunya di sana. Truk itu meraung, kini bukan karena angkuh, tetapi karena teror. Mereka meninggalkan papan peringatan miring itu sendirian, melarikan diri dari raungan mesin yang hanya bisa didengar oleh supir truk yang sedang tersesat. Keputusan untuk membalik truk dan melarikan diri dari jalur bayangan yang menyalip adalah satu-satunya tindakan waras yang diambil Jaka malam itu. Ia mengemudi dengan agresif,
kembali ke arah masuk, berharap menemukan jalan keluar yang mereka lewatkan. Namun, jalan tua itu tampaknya tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Setelah beberapa kali belokan dan tanjakan jalan tanah yang sempit, itu berakhir tiba-tiba di sebuah area lapang yang dipenuhi semak belukar. Mereka menemui jalan buntu. Jaka menghentikan truknya dengan kesal. Ia memukul kemudi dengan frustrasi. Sialan, kenapa jalan ini berhenti di sini? Ini benar-benar jalan buntu. Ia mengumpat dalam hati. Ia dan Bima sama-sama kelelahan, dan ketidakpastian ini semakin menghancurkan semangat mereka. Di ujung lapangan itu, di bawah naungan pohon tua berbatang besar yang tingginya mencapai langit, terdapat sebuah sumur. Sumur itu terbuat dari bata-bata yang ditumpuk tanpa semen. Tampak sangat kuno, dan mulutnya ditutupi oleh selembar kain putih yang sudah usang dan kekuningan. Sumur itu memancarkan aura sunyi yang aneh. Saat Jaka sedang menatap sumur itu dengan tatapan kosong, tiba-tiba sebuah aroma menyengat memenuhi kabin truk. Itu adalah aroma bunga melati yang sangat kuat, sangat manis dan memabukkan, seolah 1000 kuntum bunga melati mekar di bawah hidung mereka. Bima terbatuk, mencoba menepis aroma yang terlalu pekat itu. Wanginya kuat sekali, Bang Jaka, kata Bima. Suaranya terdengar tercekat. Manis sekali, tapi kok rasanya menyesakkan. Namun, Jaka justru merasa sebaliknya. Aroma melati itu bukannya menyesakkan, justru terasa damai dan menenangkan. Ia merasakan kantuk yang luar biasa, seolah ia belum pernah tidur selama berhari-hari. Matanya terasa sangat berat. Ia ingin sekali turun, bersandar di pohon besar itu, dan membiarkan dirinya terlelap dalam wangi yang manis itu. Ini wangi yang enak, Bima, gumam Jaka. Suaranya melunak. Ia bersandar di jendela. Kelopak matanya mulai menutup. Saya cuma mau tidur sebentar saja. Di dekat sumur itu, tempatnya sejuk. Jaka mulai menggerakkan tangannya ke arah kunci, ingin mematikan truk dan menyerah pada rasa kantuk itu. Bima menyadari bahaya yang mengintai. Ia meraih lengan Jaka dan mengguncangnya kuat-kuat. Tidak, Bang Jaka, jangan tidur. Itu bukan wangi yang baik. Ini bahaya. Bima mengguncang Jaka dengan panik, tetapi mata Jaka tetap tertutup. Ia sudah setengah terbuai oleh aroma melati. Dalam keputusasaan, Bima melihat keluar jendela. Di balik pohon besar itu, ia melihat pergerakan. Sebuah bayangan sangat tinggi dan panjang muncul perlahan, seolah tumbuh dari dalam pohon. Bayangan itu tampak seperti sesosok figur yang menjulang, dan Bima melihat ujung bayangan itu seperti menjulurkan tangan panjang ke arah kabin truk mereka menuju Jaka yang tertidur. Bima berteriak, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu nyawa Jaka dalam bahaya. Ia mencubit lengan Jaka sekuat tenaga, berkali-kali mencubit hingga Jaka tersentak. Rasa sakit itu membawa Jaka kembali ke alam sadar. Jaka membuka mata, terkejut dan bingung. Aroma melati itu masih ada, tetapi tidak lagi menenangkan, justru terasa mengancam. Ia melihat sumur tua itu, melihat kain putih lusuh di atasnya, dan ia melihat bayangan yang bergerak cepat menghilang di balik pohon. Kita harus pergi, seru Jaka. Ia menyalakan mesin truk dengan cepat, tanpa ruang untuk memutar. Ia menggerakkan truk itu maju mundur, memaksanya berputar di lapangan sempit itu. Truk itu berderit, roda-roda belakangnya terperosok ke dalam lumpur, tetapi Jaka terus menginjak gas. Setelah perjuangan yang berat, truk itu akhirnya berhasil berbalik arah. Jaka memacu truknya, meninggalkan sumur tua, pohon tinggi, dan aroma melati yang mematikan itu di belakang. Begitu mereka keluar dari area lapang itu dan kembali ke jalan tanah, aroma melati itu lenyap sama sekali, seolah tidak pernah ada. Mereka terus melaju, kali ini tanpa henti, tanpa bicara. Jaka mengemudi dengan insting, tidak lagi mengandalkan peta atau janji jalan pintas. Ia hanya mengikuti arah yang terasa benar. Beberapa jam kemudian, saat matahari sudah tinggi dan terik, Jaka melihat sebuah pemandangan yang paling melegakan
yang pernah ia lihat. Jalan besar, ramai dengan kendaraan, dan sebuah gapura besar yang bertuliskan nama sebuah kota yang sudah sangat ia kenal di Sumatera. Mereka telah berhasil keluar. Penutup kisah. Jaka menepi di sebuah warung makan pertama yang ia temui. Menghela napas panjang, ia mematikan mesin, membiarkan keheningan yang normal merayapi mereka. Ia menoleh ke Bima, yang kini duduk tegak, menatap keluar jendela dengan mata lelah. "Bima," kata Jaka. Suaranya kembali pada nada yang familiar, tetapi kini lebih rendah dan penuh rasa hormat. "Sudah selesai. Kita sudah keluar." Bima menoleh. Ia tidak tersenyum, hanya mengangguk. "Ya, Bang Jaka, sudah selesai." Kisah supir truk nyasar ini berakhir di sana. Di bawah terik matahari pagi, di pinggir jalan raya yang ramai, Jaka tidak pernah lagi berani mengambil jalan pintas rahasia. Dan setiap kali ia mencium aroma melati yang terlalu kuat atau melihat kabut yang terlalu cepat turun, ia akan menginjak pedal gas lebih dalam dan membaca doa dalam hati. Ia tahu di kedalaman hutan Sumatera Selatan ada batas tipis antara dunia nyata dan dunia lain, dan ia telah secara tak sengaja melangkahinya. Ia dan Bima selamat, tetapi jiwa mereka membawa bekas luka dari perjalanan yang sunyi, penuh bayangan, dan tanpa kekerasan fisik, namun meninggalkan kengerian yang akan selalu menemani mereka di setiap rute malam yang sepi.